Shalom bagimu yang diberkati dan dirahmati Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam edisi Renungan Pagi Penyejuk Iman. Tema pagi ini, harga sebuah pemuridan. Untuk pelayanan firman, mari kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, kami bersyukur atas kehidupan yang Engkau anugerahkan, dan kami hendak mengisi kehidupan kami di dalam firman-Mu. Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk mengerti dan memahaminya. Amin. Firman Tuhan Lukas 9 ayat 23 demikian. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Saudara-saudaraku, banyak orang menyangka bahwa mengikut Yesus adalah sebuah perkara yang gampang. Mereka mendasari pendapat mereka pada perkara-perkara mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang lumpuh berjalan, yang kusta ditahirkan, bahkan yang mati hidup kembali. Memang pandangan seperti ini tidaklah salah, tetapi belum dapat mengungkapkan hakikat pemuridan yang sesungguhnya dan sekaligus belum menangkap makna pengutusan secara utuh. Yesus sendiri menyingkapkan tabir dari hakikat pemuridan yang sesungguhnya, bahwa sama seperti anak manusia dibenci bahkan ditolak oleh dunia, maka demikian pula dunia akan membenci dan menolak murid-murid Tuhan. Jadi sesungguhnya mengikut Tuhan Yesus ada harga yang harus kita bayar, yakni kesiapan untuk menerima penolakan, kebencian, disalah mengerti, bahkan difitnah. Pendeknya, tak ada harga yang murah jika Anda mau mengikut Yesus. Ada sebuah kisah nyata ketika Perang Dunia Kedua berkecamuk. Tentara Nazi di bawah pimpinan Adolf Hitler mengejar orang-orang Yahudi dan membantai mereka. Dalam kondisi yang mengerikan seperti itu, tampillah seorang perempuan pemberani, seorang pelayan Tuhan yang sederhana. Ia adalah Corrie ten Boom. Di tengah kengerian yang terjadi, Corrie tampil memukau dengan semangat imannya. Ketika semua orang berupaya menyelamatkan diri dari kekejaman Nazi, justru Corrie lebih mementingkan keselamatan orang lain daripada keselamatan dirinya sendiri. Dan iman yang teguh, Corrie dan keluarganya berupaya menyembunyikan, bahkan menyeludupkan orang-orang Yahudi keluar dari wilayah kekuasaan Nazi. Tidakkah tindakan ini sangat berisiko bagi keselamatan Corrie dan keluarganya? Tetapi perasaan-perasaan yang menakutkan mereka abaikan, sebab kasih Yesus dalam diri mereka lebih besar daripada ketakutan yang mereka miliki. Bagi Corrie, menyelamatkan orang lain adalah amanat yang tidak boleh diabaikan oleh seorang pengikut Tuhan, sekalipun hal itu mengancam keselamatan dirinya sendiri. Dan pada akhirnya, tindakan Corrie diketahui oleh tentara Nazi, sehingga ia bersama dengan ayah dan adiknya ditangkap dan dimasukkan ke kamp konsentrasi. Di kamp mereka mendapat perlakuan yang tidak manusiawi, sehingga ayahnya meninggal dunia dan kemudian disusul oleh adiknya. Tetapi tindakan yang tidak manusiawi itu tidak pernah memadamkan semangat Corrie untuk terus melaksanakan amanat Tuhan Yesus. Justru kepada mereka yang menyiksa dirinya, Corrie membuktikan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Kasihilah musuhmu, berkatilah yang mengutuk kamu, berbuat baiklah kepada mereka yang menjahati kamu, dan berdoalah bagi yang menganiaya kamu. Nah, setelah perang usai, Corrie terus melayani Tuhan Yesus secara khusus di wilayah konflik. Ia kemudian melaksanakan panggilan imannya sampai ke Vietnam. Dan bagi saya, inilah hakikat pemuridan yang sesungguhnya. Bukan di tempat aman iman bersinar, tetapi iman bersinar terang di tempat yang penuh ancaman dan mara bahaya. Saudara-saudaraku, betapa banyak saya melihat pribadi Kristen yang kehidupan imannya sangat lemah. Mereka hanya bersemangat menyatakan kehidupan penyembahan di saat keadaan terasa aman. Tetapi ketika keadaan tidak aman, atau ketika mereka mendapat tugas yang dianggap berat, mereka pada ngumpet. Tetapi ketika sebuah pelayanan membawa begitu banyak orang datang kepada Yesus, mereka baru bermunculan bagaikan pahlawan kesiangan dan mengklaim bahwa keberhasilan itu karena kuat dan hebatnya mereka.
Itulah sebabnya bacaan firman hari ini hendak menyadarkan kita bahwa seorang murid yang sesungguhnya adalah dia yang siap membayar harga mahal dari imannya kepada Tuhan Yesus. Karena itu saya hendak tegaskan hal ini kepada Anda. Seorang Kristen sejati adalah dia yang siap mempertaruhkan keselamatan dirinya demi keselamatan orang lain. Selamat memaknai kehidupan imanmu. Tuhan Yesus memberkati.